wahai orang yang beriman, kalian jangan memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, memakan harta sesama dengan cara yang batil maksudnya apa? Yang pertama ya dengan kezaliman, jelas ya. Mencopet, mencuri, menipu, itu termasuk kezaliman. Termasuk cara yang batil juga adalah apa? Dengan transaksi, tapi transaksinya tidak syar'i dan lain-lain. Jadi transaksi apapun, makanya kita pelajari transaksi-transaksi yang syar'i apa saja. Yang keluar dari itu termasuk kategori apa? Memakan harta sesama secara batil, ya. Termasuk jual beli online, gitu ya. Itu juga tidak syar'i. Ya, kan syarat rukun jual beli apa? Ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada akad. Itu barangnya tidak ada, mana barangnya? Tahu sudah bayar, gitu ya. Makanya kalau misalnya bapak-bapak ibu dagang lewat online itu cuma dijadikan promosi saja, ya. Sarannya promosi, nanti begitu ada orang pesen disampaikan ini barangnya, nah, terus baru terjadi transaksi. Sudah jelas ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada ijab qabul. Nah, tadi kan belum ada, gitu ya. Makanya banyak orang diakali, gitu ya, gitu. Makanya syariat itu dibuat oleh Allah apa? Agar kita tidak mendolimi orang dan agar kita tidak terdolimi. Makanya kalau kita itu jual beli lah kok ketipu, salahnya siapa? Salahnya sendiri. Berarti di situ ada ketentuan syariat yang tidak dia ikuti, ya. Jadi jangan kalian memakan harta sesama secara batil kecuali bahwa dia adalah perdagangan dari saling ridho di antara kalian. Ya, yang boleh apa? Perdagangan. Dagang yang tidak ridho, tidak syar'i, gitu ya. Ada tidak dagang tidak ridho? Misalnya John itu beli buah dalam bentuk bunga, gitu ya. Masih bunga sudah dibeli, gitu ya. Gitu. Akhirnya gimana? Ternyata rontok, gitu ya. Begitu rontok bagaimana? Yang beli nyesel, tidak ridho. Kenapa tadi saya beli bentuk bunga, tidak nunggu, akhirnya ngelongso, gitu ya. Atau buahnya lebat, lebatnya berkali-kali lipat, gitu ya. Maka yang jual ngelongso, gitu ya. Andaikan saya jual dalam bentuk buah, saya untung besar, gitu. Itu jual beli tapi tidak saling ridho. Makanya kalau kita itu beli sesuatu, ya, beli sesuatu ke orang, terus setelah kita beli, kok tahu orang itu menyesal. Loh, kenapa tadi saya jual? Itu disunahkan untuk mengembalikan. Ya. Habis jual, lah kok orangnya itu menyesal, gitu ya. Kenapa tadi saya jual? Disunahkan untuk mengembalikan. Kenapa? Karena keberkahan di dalam perdagangan itu adalah apa? Adanya saling ridho. Kalau tidak ridho, maka di dalam keuntungan yang dia dapatkan itu ada racun. Ya, ada energi negatif yang akan meracuni orang itu. Makanya setelah diperintahkan makan secara halal, jangan batil, jangan bunuh diri-diri kalian. Jadi orang kalau suka transaksi yang tidak syar'i, yang ada tidak keridhaan dari lawan transaksinya itu sama dengan bunuh diri. Ya, kenapa? Di situ ada racunnya, gitu. Ada racunnya. Jangankan tidak syar'i, haram. Yang halal pun kalau orang tidak ridho itu bisa meracuni. Paham ya? Jual beli itu harus saling ridho. Nah, di antara untuk memastikan keridhoannya ada hadis al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Ya, dua orang yang jual beli ada khiyar selama keduanya belum berpisah. Khiyar itu apa? Milih, ya, meneruskan atau menggagalkan transaksi. Gitu, tidak apa-apa, tidak boleh marah, ya. Makanya kalau ada toko itu ditulisi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu berarti ini melawan ini, tidak syar'i, tidak boleh, ya. Boleh jadi orang terus menyesal, gitu ya. Gitu, uangnya tuh mau bayar anaknya sekolah, gitu ya. Tahu kepingin barang apa beli, gitu. Begitu habis beli ingat, gitu ya. Terus mau mengembalikan sudah ditulisi, tidak boleh dikembalikan. Hanya kan ngelongso orangnya. Duh, kenapa tadi akhirnya orang itu tidak ridho. Makanya selama dua orang itu belum berpisah, boleh digagalkan. Ya. Nanti yang kedua ada namanya khiyar aibi. Ya, khiyar aibi itu sudah bisa. Ya, sudah bisa. Tapi barang itu masuk benda yang awet, bukan makanan. Terus apa lagi? Kemudian ada cacatnya. Ya. Kadang di toko tidak kelihatan cacatnya,
di rumah. Oh, ternyata retak, ketahuan, boleh dikembalikan selama tidak lebih 3 hari ya. Itu untuk memastikan bahwa siapa orang yang menjual atau yang membeli itu saling ridho. Karena yang halal itu bukan sekedar perdagangan, tapi perdagangan saling ridho. Paham ya? Kalau dia tidak begitu, tidak ridho dalam lawan transaksinya itu, maka apa yang dia dapatkan menjadi racun, sama dengan bunuh diri. Orang makan harta sesama secara tidak halal sama dengan bunuh diri, sama dengan meracuni diri sendiri. Pengertian bunuh diri yang pertama apa tadi? Memakan harta secara tidak halal yang menyebabkan lawan transaksinya tidak ridho, itu sama dengan bunuh diri, meracuni diri sendiri. Pengertian pertama. Pengertian kedua, melakukan perbuatan yang menyebabkan orang itu boleh dibunuh, itu namanya bunuh diri. Apa? Bunuh orang kan dikisos ya, bunuh diri. Apalagi zina muson, itu dirajam sampai mati, itu namanya bunuh diri. Pertama, memakan harta sesama tidak halal. Kedua, melakukan perbuatan yang menyebabkan dia boleh dibunuh. Yang ketiga, ya bunuh diri, betul-betul dia bunuh diri ya. Itulah bunuh diri. Allah Maha Penyayang pada kami.